Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, di video kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup yang merupakan materi ketiga di mata pelajaran biologi kelas 10 semester 1. Yuk disimak. Nah, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama, dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dan bila dalam persamaan ditemukan perbedaan ciri dan sifat, maka dipisahkan lagi ke dalam kelompok yang lain yang lebih kecil. Sehingga akan diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda-beda. Nah, dalam artian tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah intinya untuk menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa makhluk hidup di alam semesta ini sangat beraneka ragam, sangat banyak jenisnya, maka perlu adanya pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup itu sendiri. Ini adalah sejarah singkat penamaan dan klasifikasi makhluk hidup, diawali dengan sebuah penelitian ataupun penemuan yang dilakukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Ya, Carolus Linnaeus ini juga disebut sebagai bapak taksonomi ya. Nah, ini Carolus Linnaeus menemukan sebuah sistem penamaan ya, penamaan makhluk hidup, dan sistem inilah yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Oke. Ini macam-macam sistem klasifikasi. Di antaranya ada sistem buatan atau sistem klasifikasi artifisial, kemudian sistem natural, sistem filogenetik, sistem klasifikasi 2 kingdom, sistem klasifikasi 3 kingdom, sistem klasifikasi 4 kingdom, dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Akan kita pelajari satu persatu. Baik, yang pertama sistem buatan atau istilah lainnya adalah sistem klasifikasi artifisial, di mana sistem klasifikasi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan satu atau beberapa sifat morfologi yang mudah diamati atau mudah dilihat. Ya, misal ada tumbuhan yang dilihat dari bentuk dan ukurannya, yaitu ada pohon gitu ya, ada herba, ada semak. Jadi semak itu kan pohon yang tidak terlalu tinggi atau perdu. Ya, kalau herba biasanya tanaman-tanaman atau tumbuhan yang tidak juga terlalu besar ataupun tidak menghasilkan kayu. Ya, intinya kalau pohon, tanaman atau tumbuhan yang tinggi menghasilkan kayu, sedangkan kalau semak itu punya kayu tapi tidak terlalu tinggi ya. Sedangkan kalau herba biasanya tidak menghasilkan kayu. Oke. Nah, kalau hewan misalnya berdasarkan tempat hidupnya, ada yang di darat, ada yang di air. Nah, itu pengelompokan yang sangat mudah ya dilakukan, dan ini disebut dengan sistem klasifikasi artifisial. Yang kedua yaitu adalah sistem natural atau sistem klasifikasi alami ya, di mana klasifikasi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan organisme atau makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri morfologi alami. Jadi sudah bawaan ya, sudah ada sejak lahir ataupun sejak makhluk hidup itu ditetaskan kalau dia dari telur ya, di mana memang sudah menjadi kodratnya seperti itu dari makhluk hidup yang akan diklasifikasikan. Misal ada hewan yang berkaki 4, hewan berkaki 2, dan ada juga hewan yang tanpa memiliki kaki. Kalau tumbuhan biasanya
tumbuhan monokotil, ada tumbuhan dikotil. Contohnya kurang lebih seperti itu. Itu sistem klasifikasi natural atau alami. Selanjutnya ada sistem modern ya. Sistem modern ini biasanya menggunakan filogenetik ya. Nama lainnya adalah sistem klasifikasi filogenetik. Nah, ini ada contoh, ada orang hutan dan gorila misalnya. Ini merupakan sistem klasifikasi yang dilakukan dengan menekankan kedekatan hubungan kekerabatan di antara takson atau tingkatan dari klasifikasi itu sendiri. Ya, jadi lebih kepada mengklasifikasikan ataupun mengelompokkan makhluk hidup dengan hubungan kekerabatan yang didasarkan pada tingkatan takson. Oke, selanjutnya sistem klasifikasi dua kingdom. Ya, sistem klasifikasi dua kingdom ini berarti makhluk hidup itu dibagi menjadi dua kerajaan gitu ya. Dua kerajaan. Apa kerajaannya? Kerajaannya adalah kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan. Nah, ini jadi masing-masing bisa kita lihat ya ciri-cirinya, di mana kalau tumbuhan atau plante itu memiliki ciri-ciri berdinding sel, punya klorofil, dan dapat berfotosintesis atau dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan kalau kingdom animalia atau kerajaan hewan ini biasanya ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, kemudian tidak punya klorofil dan dapat bergerak bebas ya. Kemudian termasuk ciri-cirinya juga tidak bisa fotosintesis, berarti ya kalau tidak memiliki klorofil atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, contoh dari animalia biasanya adalah hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang belakang. Di depan akan kita ketahui juga ya apa saja sih vertebrata dan avertebrata. Oke. Selanjutnya ada klasifikasi tiga kingdom atau tiga kerajaan. Apa saja? Tambahan dari tadi, waktu di awal tadi kita lihat ada dua kerajaan, yaitu kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan. Tambahannya yaitu adalah kingdom protista. Protista ini adalah organisme bersel satu ya. Dan ada juga organisme yang bersel banyak. Gitu. Biasanya protista ini adalah makhluk-makhluk yang ukurannya juga beraneka ragam. Ada yang mikroskopis, ada juga yang makroskopis, yang kecil dan yang besar. Dan juga biasanya dikatakan mirip dengan dua kerajaan yang lainnya. Misalnya ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, bahkan ada juga protista mirip jamur. Nanti akan kita pelajari ya di bab berikutnya ya. Oke. Selanjutnya itu ada klasifikasi 4 kingdom. Tambahannya yaitu adalah monera. Monera ini memiliki ciri-ciri inti selnya itu tidak memiliki membran atau disebut juga prokariotik. Jadi setiap makhluk hidup itu biasanya memiliki sel. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak gitu. Nah, si kingdom monera ini kebanyakan adalah uniseluler atau bersel satu. Dan juga selnya tidak memiliki membran. Inti selnya tidak memiliki membran atau tidak memiliki bungkus, sehingga dikatakan sebagai sel prokariotik. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah ada bakteri ya, baik itu Eubacteria ataupun Archaebacteria dan ganggang biru. Ya, tambahannya adalah monera. Satu lagi ada sistem klasifikasi 5 kingdom, di mana tambahannya dari yang 4 kingdom tadi itu adalah kingdomnya fungi atau jamur ya. Jamur. Nah, jamur ini
tidak punya klorofil, tidak punya zat hijau daun ya, maka tidak dikatakan sebagai tumbuhan. Dan memang sangat terlihat ya, karena tidak ada jamur yang berwarna hijau, tidak memiliki zat hijau daun ataupun plastida ya. Karena di mana fungi ini dia itu tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof, dan nanti manfaatnya juga sebagai dekomposer ataupun pengurai. Ya, itulah klasifikasi 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya, ini adalah hierarki dari taksonomi ataupun tingkatan pembagian dari makhluk hidup ya, yang merupakan identifikasi ataupun pemberian nama dan penggolongan dari klasifikasi ataupun pengelompokan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, ini adalah tingkatannya, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya, dimana ada domain, ada kingdom, ada phylum, ada kelas, ada ordo, family, genus, dan spesies ya. Contoh ya, ini adalah merupakan contoh dari penamaan ya, penamaan ataupun taksonomi dari satu makhluk hidup ya. Misal ada domainnya dia eukariotik. Eukariotik itu adalah organisme yang memiliki sel yang di dalam inti selnya itu memiliki membran. Kalau tadi prokariotik tidak memiliki membran inti, kalau eukariotik ini memiliki membran inti. Kingdomnya, kerajaannya animalia atau hewan. Berarti ini hewan ya, nanti ini adalah hewan. Kemudian filumnya, filum chordata ya. Kelasnya Aves. Nah, Aves ini adalah burung-burungan ya, unggas ya. Kemudian ordonya Galliformes, familinya Phasianidae, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus-gallus. Sehingga nama ilmiah dari hewan ini adalah Gallus-gallus. Atau kalau kita terjemahkan, Gallus-gallus ini adalah ayam ya. Ini ayam, Gallus-gallus itu ayam. Nah, ini adalah gambaran dari taksonomi atau tingkatan dari pengelompokan itu sendiri, di mana tadi sudah kita sebutkan mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, ini penamaan ini berlaku untuk hewan ya. Kenapa? Karena di tumbuhan itu ada sedikit perbedaan di kerajaan dan phylum. Kerajaan dan phylum pada tumbuhan ini kalau yang setara dengan kerajaan biasanya dikatakan dinamai dengan regnum, dan phylumnya adalah divisio. Jadi kalau di tumbuhan kita dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kalau di tumbuhan ya, kalau di tumbuhan itu adalah regnum, divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Gitu ya. Ini ada satu contoh lagi di mana ketika pengklasifikasian atau urutan taksonominya, ini ada contoh dari hewan macan tutul ya. Macan tutul atau jaguar. Nah, kingdomnya itu animalia, phylumnya chordata, kelasnya mamalia ya, hewan menyusui. Kemudian ordonya dia karnivora ya, familinya Felidae, genusnya Panthera, spesiesnya Panthera pardus ya, Panthera pardus. Oke. Itu adalah nama ilmiah dari jaguar ataupun macan tutul. Gitu ya contohnya. Baik, selanjutnya adalah tata nama atau binomial nomenklatur. Ini aturan dari tata nama ya atau binomial nomenklatur
Yang pertama, aturannya adalah harus menggunakan bahasa Latin. Ya, harus menggunakan bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia. Yang kedua, terdiri dari dua kata yang merupakan kata pertama itu genus. Ya, kata pertamanya genus yang diawali dengan huruf kapital. Jadi hurufnya harus huruf besar. Gitu ya, atau huruf kapital kata yang pertamanya. Kata kedua itu disebut dengan spesies. Ya, kata kedua ini huruf pertamanya harus huruf kecil. Gitu. Dan aturan selanjutnya adalah penulisan nama ilmiahnya ditandai dengan membuat dua garis yang terpisah untuk nama genus dan spesies, atau bisa dicetak dengan huruf miring. Contohnya seperti ini. Ya, yang pertama ada Varanus komodoinensis. Atau saya ulang, Varanus komodoensis. Ya, ini komodo ya, komodo. Di mana bisa kalian perhatikan Varanus ini merupakan ciri dari genus. Ya, nama genusnya ini Varanus. Sedangkan spesiesnya adalah Komodoensis. Perhatikan huruf V-nya. Huruf V-nya ini huruf besar, harus besar atau huruf kapital. Karena kata pertama ini harus menunjukkan genus, di mana aturannya kata pertama huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan kata kedua yang merupakan spesies, huruf pertamanya harus huruf kecil. K-nya harus kecil ini. Dan aturannya harus dicetak miring ataupun diberi garis bawah. Nah, kalau itu tidak digunakan semua, maka cara penulisannya salah. Ya, contoh yang kedua ada Oryza sativa. Ini nama Latin dari padi ya. Dari padi. Perhatikan huruf O-nya huruf kapital. Karena ini merupakan genus. Ya, genus. O-nya huruf kapital, Oryzanya. Kemudian untuk sativa, S-nya huruf kecil karena ini merupakan spesies. Ya, bisa dipahami ya, itu adalah tata nama atau binominal nomenklatur. Ini klasifikasi dari hewan dan tumbuhan, di mana klasifikasi hewan ataupun kingdom animalia, kerajaan hewan, itu secara garis besar terbagi menjadi dua ya. Ada hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata, ada juga yang bilang avertebrata ya. Dan ada hewan yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Di mana di antaranya itu ada protozoa, ada porifera, coelenterata, kemudian platyhelminthes, nemanthelminthes, annelida, mollusca, arthropoda, dan echinodermata. Ya, ini akan kita pelajari di bab berikutnya ya, di kingdom animalia. Apa saja nanti ya. Nah, kalau protozoa saya kasih contoh sedikit gambarannya. Ya, protozoa adalah contohnya amuba gitu ya. Salah satu contohnya. Kemudian kalau porifera biasanya adalah hewan berpori ya, SpongeBob gitu ya. Itu contohnya. Kemudian kalau coelenterata itu adalah terumbu karang gitu. Sedangkan platyhelminthes contohnya adalah cacing ya. Cacing apa? Biasanya adalah cacing pipih. Cacing pipih itu cacing pita gitu ya, yang ada di hati ya, ataupun yang ada di daging babi misalnya, itu cacing pita. Kemudian nemanthelminthes itu adalah cacing perut gitu, cacing tambang ya, cacing gilig. Sedangkan annelida itu adalah cacing tanah ya, cacing tanah. Nah, mollusca itu contohnya adalah seperti keong ya, seperti bekicot gitu ya, ataupun cumi, itu contoh dari mollusca. Arthropoda ini contohnya biasanya adalah serangga ya, serangga seperti kecoa gitu ya, laba-laba,
kemudian kalajengking, yaitu adalah contoh dari arthropoda. Sedangkan echinodermata itu bintang laut ya, ataupun bulu babi. Nah, nanti akan kita pelajari di bab berikutnya. Nah, kalau vertebrata itu ada 5 filum, di mana ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Pisces itu ikan-ikanan, amfibi adalah hewan yang hidup di 2 tempat ya, misalnya ya katak. Sedangkan reptil hewan melata ya, kadal, ular, gitu, buaya. Aves itu burung-burungan ataupun unggas ya, ada ayam, ada burung gitu, ada angsa, itu contoh dari aves. Sedangkan kalau mamalia, hewan menyusui, contohnya ya seperti ada gajah, ada singa gitu, itu adalah contoh dari mamalia. Satu lagi, klasifikasi tumbuhan itu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Nanti kita belajar juga di bab berikutnya. Sedangkan yang kedua yaitu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji nanti akan terbagi lagi. Ada berbiji terbuka, ada berbiji tertutup ya. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, lebih lengkapnya akan kita pelajari nanti di bab berikutnya. Cukup sekian pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.